Iya, dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar tetapi juga oleh negara tetangga. Malaysia bahkan melayangkan protes ke Indonesia karena kualitas udaranya di beberapa kawasan memburuk dan sejumlah wilayah juga menyatakan darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi pertanyaannya, kita bisa apa? Tidak hanya pemerintah tetapi juga mungkin warga terutama yang tinggal di wilayah terdampak karhutla tersebut. Saat ini kami akan bahas dari sisi editorial atau sisi pemberitaan. Bersama saya sudah hadir di studio Bapak Pung Purwanto selaku pemimpin redaksi Sindonews.com. Selamat sore Pak Pung. Selamat sore Fani. Baik, ketika Malaysia dan juga Singapura protes begitu, terus kemudian Pak Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan cukup optimis, ya bahkan mengatakan bahwa hal ini tampaknya belum bisa dikatakan sebagai sebuah kedaruratan secara nasional. Posisi editorial atau posisi Sindonews sendiri bagaimana Pak? Ya, tentu ini semacam pengingat kita jangan sampai peristiwa tahun 2015 ya, itu terulang kembali gitu. Jadi jangan sampai dulu kebakaran yang sangat masif waktu itu membuat kita juga repot luar dalam gitu kan. Di dalam kita repot menanganinya, di luar kita harus menangkis tuduhan-tuduhan dari negara tetangga. Mungkin ini juga resiko ya, resiko kita punya hutan yang banyak gitu. Nah, lahannya banyak dengan wilayah luas, dengan sebagai negara kepulauan yang tentu juga punya tantangan tersendiri untuk memitigasinya itu. Jadi menurut kami ya tentu pemerintah harus serius gitu ya untuk menyampaikan bahwa kalau itu benar, itu asap bukan dari hutan kita ya harus disampaikan dengan data analisis yang baik. Gitu. Seperti mungkin pantauan citra satelit itu kan sekarang udah canggih ya. Nah ini mudah-mudahan itu bisa menjelaskan bahwa asap itu bisa datang dari mana saja gitu, tidak hanya dari hutan di Indonesia, tapi kemungkinan itu ada pasti karena tadi kan disebutkan ada angin ya, asap ke bawah angin. Nah mungkin ada dari tempat lain atau ada dari sebab-sebab lain gitu. Nah kemudian kita harus ya paling tidak komunikasi yang baiklah dengan negara tetangga apapun itu kan. Tetangga adalah saudara kita. Saudara terdekat ya. Saudara terdekat. Kalau ada apa-apa kan tetangga ya atau saudara tersebut yang akan membantu. Jadi surat itu juga harus dijawab dengan baik. Kalau perlu kita meeting bersama gitu ya. Untuk pertemuan antara tiga negara begitu? Iya, bisa jadi karena ini kan masalah yang menyangkut kawasan ya. Ini bukan hanya masalah Indonesia tapi juga masalah negara-negara tetangga kita yang sangat dekat. Singapura, Malaysia khususnya ya, atau nanti mungkin juga negara-negara yang lain gitu kan di ASEAN. Dan posisi Sindonews.com sendiri terkait dengan pemberitaan, apakah kita mengkritisisasi atau juga sekaligus mencari fakta-fakta terkait dengan penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun ini? Kalau kita jelas mendorong agar kejadian yang parah itu tidak terulang, bahwa ini 2015 jangan sampai terulang, yaitu dengan antisipasi sebaik mungkin, mengerahkan semua sumber daya, infrastruktur, kemudian dari kementerian lembaga juga harus, pemerintah daerah, Polri, TNI, semua harus turun tangan untuk agar kejadian itu tidak terulang dan jangan sampai nanti, mohon maaf, jangan sampai ada korban lagi ya. Korban baik korban secara jiwa maupun korban material gitu. Nah itu yang pertama kita dorong di dalam koordinasi yang baik. Ya kemarin sudah dimulai dari Menko Polhukam ya, udah rapat dan itu mungkin perlu diteruskan di level-level daerah-daerah yang menurut pemantauan BMKG maupun BNPB itu punya potensi terjadi kebakaran yang serius. Kalimantan Tengah, kemudian Sumatera bagian tengah ya, yang dekat dari garis ekuator. Sama Kalimantan, terutama di Kalimantan ya, bahkan Jawa pun punya potensi untuk terjadi. Nah ini kan kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi musim kemarau yang panjang. Dan sampai 2024 dikabarkan. Bahkan diprediksi sampai bulan Februari dan Maret. Nah, kayaknya mengikuti jadwal pemilu gitu. Aduh, sengaja, enggak. Sebuah coincidence ya. Iya. Nah, makanya ini perlu serius juga. Artinya betul tadi sudah baik, koordinasi yang baik. Dan tentu ini juga diperlukan upaya-upaya yang tidak biasa lah kalau menurut saya. Karena ini juga menyangkut Indonesia kan sekarang lagi ketua ASEAN ya. Kemarin barusan rame-rame di sini semua pada happy-happy. Nah, jangan sampai itu ternoda. Kita sebagai negara terbesar di ASEAN juga harus memberi contoh yang baik gitu. Tapi menurut Pak Pung mitigasinya apakah sudah tepat, baik tepat guna maupun tepat waktu begitu? Kalau menurut kita sih tim-tim teknis yang mungkin lebih paham seperti apa, tapi karena panjangnya musim kemarau ini tentu juga harus dilakukan upaya-upaya yang lebih dari sebelumnya. Karena ini kan
kita tuh benar-benar tidak bisa memprediksi kejadian-kejadian di masa depan itu seperti apa. Makanya tentu kayak kalau perlu sih dibentuk semacam gugus tugas khusus gitu Satgas ya, khusus gitu ya. task force itu, Task force. Karhutla, sehingga mereka jadi tidak hanya kementerian ini kemudian ada kejadian baru ngumpul, tapi memang sudah dibentuk khusus, mungkin bisa dipimpin oleh BNPB atau BMKG atau dari kementerian terkait, LHK ya, itu bisa menjadi tim situ. Jadi ini timnya benar-benar melekat sampai nanti dipastikan cuaca kita sudah terkendali. Oke. Gitu. Sebenarnya itu berarti apa ya namanya, katakanlah karena ini iklimnya diprediksi masih akan berlangsung sampai Februari 2024 begitu. Jadi task force atau katakanlah mitigasi yang lebih bersifat represif ini tidak hanya kita lakukan atau tidak hanya kita berlakukan sampai kebakaran atau kasus kebakaran hutan dan lahan ini berakhir, tapi sampai potensi El Nino tersebut berakhir. Oke. Jadi lebih panjang dan juga nanti lebih setelah El Nino yang membawa kemarau, kemudian akan datang La Nina kan, yang membawa air gitu kan. Nah ini kan kita harus memahami tanda-tanda alam ini. Ini kan, task force itu saya pikir juga akan sangat efektif untuk, karena kita ini perubahan iklimnya sangat terasa ya. Kita sendiri merasakan bagaimana panasnya Jakarta dan sekitarnya, yang bahkan sampai di Surabaya ada 42 derajat Celcius. Ini kan sesuatu yang tidak biasa menurut saya. Nah ini tidak hanya diserahkan ke kementerian-kementerian, tapi perlu di semacam gugus tugas yang memang mungkin presiden harus mengendalikan langsung gitu. Turun tangan. Jadi gimana karena ini sudah problem internasional. Baik, gitu. Baik Pak Pung. Pak Pung, saya sudah dikode oleh produser, tampaknya durasi kita sudah habis Pak Pung. Tapi kita lanjutkan kembali ya, atau kita bahas terkait dengan topik yang lain lagi di next editorial Sindo News. Terima kasih sebelumnya atas insight Pak Pung dalam kehadiran dan juga kehadirannya dalam Sindo sore hari ini. Saya selalu Pak Pung. Sampai jumpa, assalamualaikum. Misalnya.